Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji beserta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini meski hanya lewat video. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi dan kepada rekan-rekan semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait makalah problem solving yang berjudul pengaruh anomali iklim terhadap siklus hidrologi dalam menjaga ketersediaan air pada ekosistem. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Eli Sulfi Mawaliyah dengan NPM 222154030 sebagai moderator dan ditemani oleh rekan-rekan saya ada Ratu Mulia Zahra dengan NPM 222154010. Lalu ada Selvi Khairul Rohmah dengan NPM 222154031, ada Salwa Faizna Aulia dengan NPM 222154045, ada Ratna Intan dengan NPM 222154046, dan ada Rezki Andrean dengan NPM 222154125. Baik, nah untuk pokok pembahasan yang akan dijelaskan pada kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang yang akan dibahas oleh saya sendiri, lalu ada metode penelitian yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Selvi, dan kemudian ada bagian pembahasan yang akan dijelaskan oleh 4 orang rekan saya yaitu oleh Ratu, Intan, Salwa, dan Rezki. Nah, baik, di sini saya akan memaparkan pokok pembahasan yang pertama yaitu latar belakang makalah. Nah, dalam membuat sebuah makalah, tentunya ada hal yang melatar belakangi mengapa makalah ini dibuat. Nah, maka dari itu, di slide berikutnya saya akan memaparkan latar belakang dari makalah yang telah kami diskusikan. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang terdampak oleh anomali iklim. Dari banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia, 95% diakibatkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim yang tidak menentu menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, dalam hal ini, perubahan iklim secara ekstrim menjadi hal yang krusial bagi lingkungan hidup, di mana sebagai salah satu aspek yang menjadi atensi dan hal yang sangat menarik untuk dipelajari yang dapat berhubungan dengan pengaruh perubahan iklim terhadap siklus hidrologi dan ketersediaan air dalam ekosistem. Nah, air yang merupakan sumber daya alam esensial yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, menurut Kodoarti dan Syarif pada tahun 2010, dengan air maka bumi menjadi planet dalam tata surya yang memiliki kehidupan. Sedangkan kurangnya ketersediaan air dalam suatu ekosistem menjadi permasalahan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Air bertransformasi melalui siklus hidrologi di mana proses tersebut merupakan salah satu proses dari biokimia yang berjalan secara kontinu. Dalam proses ini, air hujan yang jatuh ke bumi akan mengalami perjalanan yang panjang sehingga akhirnya akan menjadi awan dan jatuh kembali menjadi air. Siklus hidrologi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan air bagi organisme dalam suatu ekosistem. Nah, ekosistem merespon anomali siklus hidrologi dengan menunjukkan interaksi yang sangat kompleks antara sistem hidrologi dan ekosistem itu sendiri. Nah, musim kemarau yang berlangsung lama serta curah hujan yang ekstrim tidak hanya mengganggu ketersediaan air, tetapi juga mempengaruhi struktur vegetasi, kualitas air, dan populasi organisme dalam ekosistem. Jika adaptasi terhadap perubahan ini tidak optimal, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko kebakaran hutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air yang
baik dan efisien sangat penting untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan tentang latar belakang makalah dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan model review yang dipilih adalah narrative review. Studi yang dilakukan pada model narrative review yaitu membandingkan data dari beberapa jurnal internasional yang telah dianalisis serta dirangkum berdasarkan teori dan model yang ada. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal internasional, artikel, dan penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh penulis terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menyusun, dan menganalisis berbagai data yang ditemukan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari Miles dan Huberman pada tahun 1984. Berikut merupakan aktivitas pada analisis data menurut Miles dan Huberman. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus terhadap hal-hal yang pentingnya saja, mencari tema dan polanya dari data yang telah terkumpul. Nah, reduksi data ini memungkinkan terjadinya bentuk analisis yang sifatnya mempertajam kumpulan data, memilih data yang akan digunakan, memfokuskan data yang penting, membuang data yang tidak perlu, dan menyusun ke dalam bentuk simpulan untuk dapat digambarkan serta diverifikasikan. Yang kedua yaitu penyajian data, di mana setelah melakukan reduksi data adalah yaitu penyajian data, yang maksudnya yaitu membuat uraian singkat dalam bentuk berupa teks naratif yang memiliki hubungan antar kategori berkenaan dengan data penelitian yang telah direduksi sebelumnya. Yang ketiga yaitu verifikasi, di mana ini merupakan langkah yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif ini yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menjawab dari rumusan masalah pada isi penelitian. Karena pada tahap ini penelitian sudah mencapai pada proses penyelesaian tahap akhir untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Sudah terlihat pada gambar tersebut di mana itu merupakan kerangka berpikir yang dibuat sebagaimana sesuai dengan pembahasan yang kami angkat. Perubahan iklim telah menyebabkan kenaikan suhu bumi, perubahan pola curah hujan, peningkatan peristiwa cuaca ekstrim, dan kenaikan permukaan air laut. Fenomena ini memengaruhi siklus hidrologi secara signifikan. Kenaikan suhu bumi meningkatkan penguapan air dari permukaan tanah dan lautan. Sementara perubahan pola curah hujan menyebabkan ketidakpastian dalam distribusi air. Cuaca ekstrim seperti badai dan banjir menjadi lebih sering terjadi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan ekosistem. Selain itu, kenaikan permukaan air laut mengancam wilayah pesisir dengan intrusi air laut yang dapat mencemari sumber air tawar. Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air sangat signifikan. Meningkatnya penguapan air memperburuk kondisi kekeringan, terutama di wilayah yang sudah rentan. Berkurangnya curah hujan dan debit sungai selama musim kemarau memperparah situasi, yang dimana mengurangi ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan industri. Sebaliknya, curah hujan yang ekstrim dapat menyebabkan banjir, merusak infrastruktur, dan mencemari sumber air bersih. Intrusi air laut juga menjadi masalah yang serius gitu ya di wilayah pesisir, karena mengancam ketersediaan air tawar yang dapat diminum dan digunakan untuk irigasi. Dampak pada ekosistem akibat perubahan iklim dan anomali siklus hidrologi juga sangat besar,
yang dimana hilangnya habitat alami karena perubahan pola curah hujan dan kenaikan permukaan laut menyebabkan banyak spesies menjadi punah atau terancam punah. Lalu yaitu yang selanjutnya ada gangguan pada rantai makanan terjadi ketika spesies tertentu tidak bisa beradaptasi dengan cepat, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Penurunan keanekaragaman hayati mengurangi produktivitas ekosistem yang berdampak pada jasa ekosistem yang penting bagi kehidupan manusia, serta seperti penyediaan air bersih dan makanan. Untuk menjaga ketersediaan air, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi sangat penting tentunya. Upaya konservasi air meliputi peningkatan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian, industri, dan domestik. Pengelolaan aliran air dengan cara membangun infrastruktur penampungan air hujan dan pengelolaan limpasan dapat membantu mengurangi resiko banjir dan memastikan ketersediaan air selama musim kemarau. Selain itu, pelestarian sumber daya air melalui reforestasi dan pelindungan lahan basah dapat meningkatkan kapasitas penyerapan air dan mengurangi resiko kekeringan. Namun, upaya ini menghadapi berbagai tantangan tentunya, di mana kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan perubahan perilaku menjadi salah satu hambatan utama. Keterbatasan infrastruktur untuk mengelola sumber daya air secara efektif juga menjadi masalah yang perlu diatasi. Selain itu, dampak perubahan iklim yang terus berlanjut membuat pengelolaan sumber daya air semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran, membangun infrastruktur yang memadai, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai perubahan iklim dan siklus hidrologi. Nah, di mana mungkin sebelumnya teman-teman juga telah mengetahui gitu dan tidak asing lagi mengenai perubahan iklim ini, karena perubahan iklim sering menjadi perbincangan hangat pada akhir-akhir ini. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas kembali mengenai perubahan iklim, di mana perubahan iklim disebut juga sebagai fenomena global di mana terjadinya peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, di mana penyebab dari perubahan iklim ini yaitu pemanasan global yang terdiri dari beberapa faktor yang berbeda dan juga dapat menimbulkan gitu dampak bagi kehidupan manusia. Nah, salah satu dampak yang disebabkan dari perubahan iklim itu dapat berpengaruh terhadap sumber daya air. Nah, di mana nantinya itu peningkatan suhu bumi akan mengakibatkan terhadap cadangan air di atmosfer, di mana nantinya itu akan mengurangi terhadap ketersediaan air di dalam tanah, khususnya pada saat musim kemarau. Nah, pada saat musim kemarau ekstrim, akan ada lebih banyak air yang menguap ke atmosfer, sehingga permintaan air akan meningkat, sedangkan ketersediaan air itu tidak mencukupi terhadap kebutuhan. Nah, maka secara sederhana, perubahan iklim akan mempengaruhi terhadap peningkatan suhu bumi, dan peningkatan suhu bumi ini akan berpengaruh juga terhadap ketersediaan air yang nantinya itu bisa menimbulkan kekurangan air atau tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Nah, kemudian banyak juga dampak perubahan iklim yang berpengaruh juga terhadap sumber daya air, yang salah satunya itu adanya perubahan ekosistem dan layanan suatu ekosistem. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai siklus hidrologi. Nah, di mana kan sebagian besar permukaan bumi ini yaitu perairan. Nah, besarnya permukaan air di bumi ini tidak terlepas kaitannya dengan siklus air. Nah, perputaran dan pergerakan air di muka bumi ini dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi. Nah, di mana siklus hidrologi merupakan perputaran air di bumi dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, untuk proses siklus air ini tidak pernah berhenti. Nah, sebaran air di bumi ini dapat meliputi air laut, di mana memiliki persentase 97%, air tawar 3%. Nah, di mana air tawar juga terbagi menjadi dua,
yaitu ada dalam bentuk es dan juga ada dalam bentuk salju. Nah, kemudian ada air tanah, ada sebesar 30,1%, kemudian air permukaan sebesar 0,3%, dan air yang lainnya yaitu sebesar 0,9%. Air permukaan terdiri dari danau yang mana terdiri dari 87%, dan dimana ada juga lahan basah atau rawa yang memiliki presentasi 11%, dan juga sungai yang memiliki presentase 2%. Nah, kemudian terdapat dalam gambar juga terdapat komposisi-komposisi air yang berada di muka bumi. Nah, di mana di situ juga tercantum beberapa perbedaan dari air tawar dan perbedaan persentase yang terdapat air tawar pada muka bumi ini. Nah, mungkin untuk materi keterkaitan siklus hidrologi dengan perubahan iklim ini akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Poin selanjutnya yaitu poin ketiga mengenai keterkaitan perubahan iklim dan juga siklus hidrologi. Perubahan iklim dapat mempengaruhi perubahan siklus hidrologi dengan dampak yang signifikan pada ketersediaan sumber air dari berbagai aspek. Perubahan siklus hidrologi akibat perubahan iklim ini akan berdampak pada ketersediaan sumber air dari berbagai sisi. Yang pertama, frekuensi dan intensitas. Misalnya, frekuensi dan intensitas cuaca yang ekstrim. Kejadian cuaca ekstrim seperti badai, hujan deras, dan kekeringan menjadi lebih sering dan parah. Ini dapat meningkatkan risiko banjir bandang, tanah longsor, serta memperpanjang periode kekeringan di beberapa wilayah. Yang kedua, distribusi presipitasi dengan distribusi yang tidak merata. Misalnya, perubahan musiman yang tidak merata. Musim hujan dan musim kemarau bisa bergeser atau menjadi lebih tidak terduga yang mempengaruhi siklus air tahunan. Daerah yang biasanya mendapat curah hujan musiman yang stabil mungkin melihat peningkatan variabilitas yang memposisikan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, memicu penurunan kualitas air. Misalnya, konsentrasi polutan. Selama kekeringan, volume air menurun sementara konsentrasi polutan meningkat yang memperburuk kualitas air dan membuatnya kurang aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, perubahan iklim secara mendasar mengubah siklus hidrologi, mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber air melalui perubahan frekuensi, intensitas, dan distribusi presipitasi. Dampak-dampak ini menimbulkan tantangan besar bagi pengelolaan air, memerlukan adaptasi strategis seperti peningkatan infrastruktur tahan iklim, konservasi air, dan pemantauan kualitas air secara berkelanjutan. Selanjutnya ada tahapan dari siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses yang menggambarkan pergerakan air di bumi. Tahapan utama dalam siklus hidrologi yang pertama ada evaporasi atau penguapan, di mana air dari permukaan bumi menguap karena panas matahari dan berubah menjadi uap air akibat dari perubahan iklim dan peningkatan suhu global, menyebabkan peningkatan evaporasi dari permukaan air dan tanah, akibatnya lebih banyak uap air yang masuk ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi, di mana uap air naik ke atmosfer dan mendingin, kemudian berubah menjadi tetesan air kecil yang membentuk awan. Akibat dari perubahan iklim, ketika lebih banyak uap air di atmosfer, ada potensi lebih besar untuk pembentukan awan. Namun, perubahan pola angin dan suhu dapat mempengaruhi distribusi dan jenis awan yang terbentuk. Yang ketiga, presipitasi atau curah hujan, di mana tetesan air dalam awan bergabung menjadi lebih besar dan ketika cukup berat jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, hujan es, ataupun bentuk presipitasi lainnya. Pengaruh dari perubahan iklim pola curah hujan menjadi lebih ekstrim. Beberapa daerah mungkin mengalami peningkatan curah hujan mengarah ke banjir yang lebih sering dan lebih parah. Sebaliknya, daerah lain mungkin mengalami penurunan curah hujan yang mengakibatkan kekeringan. Yang keempat ada infiltrasi, di mana air yang jatuh ke tanah dapat meresap ke dalam tanah. Pengaruh perubahan dalam intensitas hujan dapat mempengaruhi seberapa banyak air yang dapat meresap ke dalam tanah. Hujan lebat dalam waktu singkat dapat mengurangi infiltrasi karena air cenderung mengalir di permukaan daripada meresap ke tanah. Tahapan yang selanjutnya ada perkolasi, di mana air yang tak meresap ke dalam tanah bergerak lebih dalam ke lapisan tanah dan batuan menuju lapisan air tanah yang lebih dalam. Akibat dari perubahan iklim dapat mempengaruhi tingkat pengisian air tanah. Kekeringan yang lebih kering atau intens dapat mengurangi jumlah air yang mencapai lapisan air tanah. Yang keenam ada runoff atau aliran permukaan, di mana air yang tidak meresap ke dalam tanah mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan akhirnya ke laut. Perubahan iklim dapat menyebabkan hujan lebat yang lebih sering dan dapat meningkatkan aliran di permukaan yang dapat menyebabkan erosi tanah dan pencemaran air. Yang ketujuh ada sublimasi, di mana proses es dan salju langsung berubah menjadi uap air tanpa melewati fase cair. Ini sering terjadi di daerah bersalju dan pegunungan. Pada saat beriklim berubah ekstrim, peningkatan suhu dapat mengurangi jumlah salju dan es yang mengurangi sublimasi. Dan yang tahapan yang terakhir ada transpirasi, di mana tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akarnya dan mengeluarkan sebagian besar air tersebut ke atmosfer sebagai uap melalui daun. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan pola vegetasi yang pada gilirannya mempengaruhi transpirasi. Perubahan dalam kelembapan tanah dan suhu juga mempengaruhi tingkat transpirasi.
transpirasi. Selanjutnya adalah respon ekosistem terhadap anomali siklus hidrologi. Respon ekosistem terhadap anomali siklus hidrologi dapat dipahami sebagai bagian dari interaksi kompleks antara sistem hidrologi dan ekosistem. Anomali siklus hidrologi dapat berupa perubahan intensitas hujan, kekeringan, atau perubahan pola air yang tidak normal. Dalam beberapa kasus, perubahan ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan memicu respon dari komponen-komponen ekosistem. Dalam konteks perubahan iklim, anomali siklus hidrologi dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Dampak ini dapat mempengaruhi kualitas air, struktur vegetasi, dan kehidupan organisme di dalam ekosistem. Contohnya, banjir dapat menyebabkan penyebaran penyakit pada tanaman, sementara kekeringan dapat menyebabkan populasi hama pada tanaman, seperti meningkatnya populasi ulat api dan ulat kantung. Selanjutnya adalah kekeringan yang terjadi akibat adanya anomali pada siklus hidrologi. Pada dasarnya, kekeringan diakibatkan oleh kondisi hidrologi suatu daerah dalam kondisi air yang tidak seimbang dan persebaran air yang tidak merata. Hujan yang tidak merata ini akan mengakibatkan beberapa daerah yang memiliki curah hujan kecil akan mengalami ketidakseimbangan antara input dan output air. Kekeringan merupakan salah satu dampak serius dari gangguan pada siklus hidrologi yang melibatkan pergerakan air antara atmosfer, lautan, dan daratan melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan aliran permukaan. Kekeringan terjadi ketika keseimbangan dalam siklus hidrologi terganggu, terutama saat evaporasi lebih tinggi dari presipitasi dalam jangka waktu yang lama. Lalu, faktor-faktor seperti perubahan iklim, deforestasi, dan penggunaan air yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan. Pada perubahan iklim, misalnya, dapat mengubah pola curah hujan dan membuat wilayah yang biasanya cukup menerima hujan menjadi kering. Selanjutnya ada deforestasi. Deforestasi ini adalah pengurangan tutupan tajuk pohon menjadi kurang dari ambang minimum sebesar 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 meter pada area seluas minimum 0,5 hektar. Deforestasi ini dapat menyebabkan kurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air yang tentunya akan memperparah kondisi kekeringan. Selain itu, penggunaan air yang berlebihan untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik mengurangi ketersediaan air dalam tanah dan sungai. Ini akan memperparah efek dari kekeringan. Selanjutnya, jenis-jenis respon ekosistem terhadap anomali siklus hidrologi. Dalam upaya menghadapi anomali siklus hidrologi, penting untuk memahami dan mengelola sumber daya air serta iklim secara efektif dan efisien. Agroforestry sebagai contoh dapat menjadi pilihan pertama teknologi budidaya pertanian yang mengedepankan pohon sebagai penyedia layanan ekosistem berupa iklim mikro dan tanah yang bermanfaat bagi media tanaman budidaya. Dalam sintesis, respon ekosistem terhadap anomali siklus hidrologi melibatkan interaksi kompleks antara sistem hidrologi dan ekosistem, serta mempengaruhi status organisme, pengganggu tumbuhan, dan kualitas air. Penting untuk memahami dan mengelola sumber daya air serta iklim secara efektif dan efisien untuk menghadapi perubahan iklim dan anomali siklus hidrologi. Respon ekosistem terhadap anomali siklus hidrologi bervariasi tergantung pada jenis ekosistemnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan dalam komposisi dan distribusi spesies. Kondisi kekeringan yang ekstrim akibat anomali siklus hidrologi dapat mempengaruhi keberadaan dan distribusi spesies-spesies dalam suatu ekosistem. Karena spesies yang kurang toleran terhadap perubahan tersebut mungkin saja akan mengalami penurunan populasi dan spesies yang lebih toleran akan mendominasi. Selanjutnya, pada poin kedua ada gangguan pada siklus hidrologi. Anomali dalam siklus hidrologi dapat mempengaruhi siklus nutrien dan air dalam ekosistem. Misalnya, kekeringan dapat mengurangi ketersediaan air yang diperlukan untuk proses-proses biologis. Yang ketiga adalah kehilangan habitat dan kerusakan ekosistem. Kerusakan pada habitat dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi dalam berbagai aspek, seperti ketersediaan makanan hingga tempat tinggal bagi makhluk hidup. Untuk poin selanjutnya yaitu adaptasi dan evolusi. Beberapa spesies mampu beradaptasi terhadap perubahan siklus hidrologi karena pada tumbuhan memiliki adaptasi yang berbeda dalam menghadapi kekeringan akibat dari perubahan siklus hidrologi. Bahkan apabila memungkinkan, spesies-spesies tertentu berkemungkinan untuk berevolusi dan menyesuaikan dengan perubahan dalam siklus hidrologi.
Selanjutnya adalah peningkatan resiko kebakaran hutan. Perubahan siklus hidrologi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan karena apabila anomali siklus hidrologi menyebabkan kekeringan dalam kurun waktu yang lama dan panjang, itu akan memicu terjadinya kebakaran hutan yang akan merusak habitat dan sebagian besar ekosistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga ketersediaan air pada ekosistem. Air merupakan sumber kehidupan terpenting yang terdapat di muka bumi ini. Air memiliki komponen terbesar di muka bumi dengan jumlah yang lebih besar daripada daratannya, yaitu sekitar 71% air merupakan sumber kehidupan yang vital bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Namun, ketersediaan air bersih semakin terbatas akibat perubahan iklim dan kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim yang mengakibatkan terhadap kekeringan akan menimbulkan terganggunya ketersediaan air pada suatu ekosistem, di mana nantinya akan menimbulkan kekurangan air bahkan kekeringan. Dalam mengatasi hal ini dapat dilakukan pengelolaan sumber daya air yang baik. Pengelolaan sumber daya air yang baik merupakan kunci utama dalam menangani kekeringan. Pengelolaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan air yang baik dan juga efektif untuk menjaga ketersediaan air yang bersih dan cukup untuk semua makhluk hidup di muka bumi ini. Baik, di sini upaya yang dapat dilakukan mencakup meningkatkan efisiensi penggunaan air, pengelolaan aliran air, dan juga pelestarian sumber daya air, di mana menjaga ketersediaan air pada ekosistem merupakan upaya penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya dalam menjaga ketersediaan air pada suatu ekosistem dalam skala yang lebih besar harus dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air, bahkan sampai kekeringan dan juga dapat menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu, perlu sebuah tindakan dan aturan yang dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air. Di mana di negara kita, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air atau disebut dengan UU SDA. Undang-undang tersebut membahas tentang pengaturan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bisa meliputi pengelolaan sumber daya yang dapat diperbaharui, kelestarian dan keserasian terhadap ekosistem, pemenuhan kebutuhan manusia yang berkelanjutan, serta pengendalian hubungan timbal balik antara sumber daya dengan makhluk hidup. Selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air pada ekosistem yakni dengan konservasi air, di mana kita dapat menggunakan konservasi air sebagai upaya perlindungan untuk mengurangi hilangnya air dari ekosistem dengan cara menggunakan alat atau teknologi yang telah didesain khusus. Pada konservasi terdapat prinsip yang didasari pada konsep siklus hidrologi, geomorfologi, serta keberadaan sumber daya alam di muka bumi didasari oleh komponen biotik dan juga abiotik. Konservasi air bukan hanya untuk meningkatkan volume air, tetapi untuk memperbaiki kualitas air. Di mana konservasi air memiliki manfaat seperti mengurangi bencana, contohnya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Konservasi air merupakan kunci utama untuk terjaminnya ketersediaan air. Nah, konservasi air bisa dilakukan dengan sebagai berikut. Contohnya, melakukan peningkatan pemanfaatan air yang ada di permukaan dan juga air hujan, melakukan peningkatan efisiensi air irigasi, menjaga kualitas dan kestabilan air sesuai dengan kegunaannya, mengurangi penggunaan air secara berlebihan, dan meminimalisirkan penggunaan bahan-bahan kimia. Di mana terdapat kegiatan konservasi air yang dapat dilakukan, yaitu perlindungan dan pelestarian pada sumber daya air, pengawetan dalam penggunaan air, dan juga mengelola kualitas air dan mengendalikan pencemaran terhadap air. Nah, konservasi air bukanlah tahap akhir untuk melakukan perlindungan, tetapi konservasi air adalah upaya secara menyeluruh untuk mengelola sumber daya air. Karena dengan konservasi air ini diharapkan manusia dapat memanfaatkan dan melestarikan air yang ada, serta menjaga agar tidak mengalami pencemaran air. Dengan melakukan perlindungan air ini, maka kita dapat mempertahankan air hingga zaman-zaman berikutnya, dan air akan tetap tersedia hingga kemudian hari. Konservasi air juga memainkan peran penting dalam mengatasi perubahan iklim. Penyimpanan air yang baik dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dapat membantu dalam mitigasi bencana alam seperti kekeringan,
ataupun banjir yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global. Maka dari itu, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi air dan mengedukasi masyarakat tentang cara-cara untuk menghemat air, kita dapat menciptakan budaya yang peduli terhadap lingkungan dan juga sumber daya alam. Dengan demikian, konservasi air bukan hanya tentang tindakan setiap individu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan keberlanjutan dan ketersediaan air bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Nah, setelah pemaparan makalah yang kami buat, dapat ditarik kesimpulan, anomali iklim memiliki dampak signifikan terhadap siklus hidrologi dan ketersediaan air, terutama dalam kondisi kekeringan ekosistem. Anomali iklim mengubah pola curah hujan dan suhu yang mempengaruhi proses hidrologis seperti evaporasi, infiltrasi, dan aliran permukaan. Nah, perubahan ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi air yang seringkali memperburuk kondisi kekeringan dengan mengurangi jumlah air yang tersedia di tanah dan badan air permukaan. Peningkatan suhu akibat anomali iklim juga mempercepat laju penguapan yang lebih lanjut mengurangi ketersediaan air. Nah, anomali iklim juga memperburuk kondisi kekeringan, menyebabkan penurunan drastis dalam ketersediaan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Observasi terhadap ekosistem yang terdampak menunjukkan degradasi lahan, penurunan keanekaragaman hayati, dan gangguan terhadap siklus kehidupan flora dan fauna. Maka dari itu, pentingnya strategi adaptasi seperti pengelolaan sumber daya air yang efisien dan penggunaan teknologi konservasi air untuk mengurangi dampak negatif dari anomali iklim. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh anomali iklim ini, dapat diambil langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif untuk menjaga ketersediaan air selama periode kekeringan dan meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.